Belum apa-apa udah dapat surat cinta. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Orang yang nyawer ah. Telah lama ku menunggu, ku tahu engkau lama menunggu, sengaja untuk menggodamu. Sambutlah kedatanganku. Hoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, yang jawab sedikit. Entong pelit-pelit tebang jawab salam mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain masuk surga, amin. Yang jawab salam saya doain berangkat haji. Yang jawab salam saya doain bisa bayar utang, amin. Amin ya rabbal. Emang punya utang, Bang? Tim rempong. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bo, woi, diem baik. Ini malam kita ngadain acara apaan? Kenapa kita mengadakan acara maulid? Karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Orang kalau cinta, manakala kekasihnya disebut, maka jawab dengan sholawat. Jangan diam baik. Orang yang paling pelit di alam dunia ini adalah orang yang manakala nama Nabi Muhammad disebut kagak mau jawab. Tuh. Makanya kalau ada orang yang nyebut nama Nabi itu kudu dijawab. Baru namanya maulid. Jangan diam ngejedog be. Tahu ngejedog? Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, wabil khusus orang tua kita,
wa Omin sekeluarga kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang senantiasa kita muliakan bersama para sepuh, para pinesepuh, wabil khusus Bapak Sadim, dan juga yang kita hormati bersama Ketua Panitia Penyelenggara Mang Hakim Hidayat, Bapak Hakim Hidayat, kemudian Ketua Pengajian Bapak Abudin, dan juga yang senantiasa kita hormati bersama aparatur pemerintah Desa Mekarwangi. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya kagumi, para generasi muda, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan langkah kita senantiasa tercatat sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mentang-mentang habis hujan tembang suruh amin kayak kudu diketok baik. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa tetapi luar biasa, basyarun laisa kal basyari. Antara asbab daripada baginda Nabi Muhammad kita ada. Kalau bukan karena cinta kita, kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad, kita semua kagak ada. Kita semua kagak bisa ketemu istri kita. Kita tidak diciptakan oleh Allah. Alam dunia beserta isinya kagak ada, tidak diciptakan oleh Allah. Di dalam hadis kursi Allah katakan, laulaka ya Muhammad lima khalaqtu amlak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan dunia beserta isinya. Makanya kita bersyukur nih, adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada. Adanya baginda Nabi Muhammad, alam dunia ini ada. Kita ada, istri kita ada, anak kita ada, semuanya ada. Kita pengen makan rambutan, ada asbab daripada nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita katakan cinta kepada baginda Nabi, malam hari ini kita memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di saat kita melaksanakan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya kita bukan hanya mengadakan peringatannya saja, tetapi uswahnya, ajaran baginda Nabi ini pun juga harus kita ikuti, kita teladani. Jangan sampai cinta kita cinta yang PHP. Cinta apa? Cinta apa? Tahu cinta PHP? Tahu nggak cinta PHP? Kagak tahu. Dolog banget, PHP kagak tahu. PHP itu cinta bohongan. Ini ngomong-ngomong panitia tega amat. Padahal habis musim hujan airnya kagak ada di panggung. Mana aus, mana lapar, belum makan. Baru pulang saya habis dari Tambun Utara kemari. Nah lu kopi datang rumah. Emang kudu digituin baik panitia, tuman bener. Bercanda. Dari itu requestnya dari yang punya hadroh katanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, bukan cuma peringatannya saja yang kita laksanakan, suri tauladannya Nabi kita laksanakan, kita ikutin. Rasul mengajarkan kepada kita, ini hikmah. Di saat kita itu melaksanakan, terima kasih. Ini bagian dari uswah baginda Nabi yang harus kita contoh. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak bisa menghormati seorang guru? Nah, lu diganti. Bang, saya biasanya bukan kopi hitam, Bang. Musim hujan biasanya
Saya laki-laki dari masih kecil saya nyusu, sampai sekarang saya masih suka susu. Biasanya susunya susu putih aja, yang agak kentalan dikit. Mumpung ada pengejek, Bu. Kalau kagak begitu mah kagak bikinin kopi. Menghormati guru ini bagian daripada kita mengikuti suri tauladannya Rasul. Kenapa kita bisa melaksanakan maulid? Bu, saya tanya, ibu pernah kenal sama Nabi Muhammad? Ada yang pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Kenapa kita harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Karena asbab nurnya baginda Nabi kita ada. Makanya wajib kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi. Rasul itu orangnya kagak pernah marah. Rasul itu orangnya baik, mengajarkan kepada kita tentang sebuah kebaikan-kebaikan. Ada orang yang galak sama kita, baik Rasul. Suatu cerita, ada orang kafir, nenek-nenek yang buta. Nenek-nenek buta ini kafir Quraisy. Setiap hari dia itu di pasar selalu ngata-ngatain Rasul, nyumpahin Rasul, disumpah-sumpahin terus Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul kagak marah, kagak kayak kita. Kalau kita mah dikatain sama orang, jerenger kita, marah kita. Rasul kagak. Setiap hari itu nenek-nenek buta disuapin sama Rasul dengan tangannya Rasul, dengan lemah lembutnya Rasul. Itu akhlaknya Rasul. Suatu ketika Rasul wafat, digantiin nyuapinnya itu sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nenek-nenek tahu, walaupun dia kagak ngelihat, dia tahu. Ini biasanya yang nyuapin saya, ini orangnya lembut banget, tangannya lembut. Ini kok tangannya kasar. Mual salah dia kuli bangunan. Kasar tangannya. Kata nenek-nenek, ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq jawab, wahai nenek, kalau kata kita, orang yang selama ini, tahukah engkau orang yang selama ini engkau sumpahin, orang yang selama ini engkau katain, orang yang selama ini orang yang selalu engkau fitnah, orang yang kau hinakan, dia adalah orang yang senantiasa menyuapi kamu setiap hari di sini. Siapa dia? Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada baginda Nabi, jangan cinta yang palsu. Cinta kepada Nabi itu cinta yang benar-benar cinta. Terimalah lagu ini, tapi cintaku padamu, aku tak punya pulsa, aku tak punya kuota, yang ku punya hanyalah apa? Hati yang setia, tulus padamu. Tepuk tangan dulu dong. Kalau bapak-bapak kagak ngerti lagunya, itu lagu anak-anak sekarang. Saya kan anak sekarang. Jadi kalau kita ingin cinta kepada baginda Nabi, cinta yang tulus kepada Nabi penuh dengan kesetiaan, ikutin. Kalau kita kepingin masuk surganya Allah, caranya gampang. Gampang, Bu. Ibu yang di belakang, yang pakai kerudung hitam. Duh, ibu kerudung hitam. Kalau kita kepingin masuk surga, gampang. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan? Mati dulu. Gampang. Karena pintu kita masuk surga adalah kematian. Tapi ada cara kita untuk gampang masuk surga. Bu, nih dengerin Bu. Ibu pengen masuk surga, gampang. Caranya apa? Taat sama suami. Ibu harus taat sama suami.
Karena surganya seorang istri adanya di suami. Pada saat kita ijab kabul, angkah tuka. Saat kita ijab kabul tuh, angkah tuka wa zawajtuka. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau kata kita aja mas, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan si Fulan bin Fulan gitu kan, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Ayo udah paham banget, tunai baik. Kita jawab, suaminya menjawab, qabiltu nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu akan sudah berubah pertanggungjawaban. Dari yang tadinya perwalian itu ditanggung jawab sama bapak kita, berubah jadi ibu kepada suami kita. Tuh. Emang kalau belum kopi mah belum nyusul kesedipat kamu. Berubah haluan, yang tanggung jawab suami kita, makanya taatin suami kita. Jangan pernah kita itu ngelawan sama suami kita, Bu. Jangan pernah ngelawan sama suami. Dandan yang benar. Ibu kalau di rumah dandan yang benar, dandan yang cakep, yang botok, pakai listrik. Apa teh namanya yang di bibir? Iya, pakai badak itu Bu, yang ditemblokin di pipi. Bedak. Ya pakai itu. Pakai dokar, ya. Biar cakep, biar agung. Biar apa? Biar suaminya betah di rumah. Giliran suaminya kagak betah di rumah, sambil ngulek suaminya main cewek lagi, kawin lagi, baru dah nangis, baru dah nyesel. Harus kita introspeksi diri kita dulu biar suami betah, layanin servis suami kita dengan baik. Suami kita baru pulang kerja habis ngojek, ojol. Tanyain, "Bang, mau langsung mandi? Mandi air dingin apa mandi air anget? Atau mau mandi susu?" Tanyain. Belum, ini bahasa 17 tahun ke atas. Tanyain suami kita mau mandi apa. Ini ciri-ciri wanita soleha. Bu, wanita soleha itu dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin masuk surga. Setiap perhiasan dunia hanya istri saleha, istri yang saleha. Jadi kalau kita pengen masuk surga, jadi istri yang soleha. Itu Bu. Sayangin suami kita. Bu, saya tanya, ibu sayangkan Nabi apa sayangkan suami? Sayangkan suami apa sayangkan suami? Sayangkan suami apa suami? Sayangkan Nabi apa sayang suami? Sayang Nabi apa sayang suami? Kita harus sayang sama Nabi. Bu, kadang-kadang kalau suami kita itu, kadang-kadang cintanya itu PHP. Tapi kalau cintanya Nabi, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dicabut ruhnya sama malaikat Ijrail, itu dengan tarikan yang sangat lembut. Apa yang dikatakan Rasul? Apa yang diingat sama Rasul? Bukan istrinya yang cantik, bukan anak-anaknya, tetapi yang dicinta, yang disebut sama Nabi, umatnya. Ya Jibril, kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Rasul. Pada saat Rasul mau dicabut ruhnya yang disebut kita, itu cintanya Rasul sama kita. Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Nah kita dicintai nama baginda Nabi. Kadang-kadang kita mau orang hidup. Kita tuh, Bu, kita Bu, kadang-kadang orang hidup.
Rasul cintanya setengah mati sama kita. Sampai mau mati aja kita yang disebut, kita yang ingat. Giliran Rasul nama Rasul disebut kita kagak peduli. Kita pura-pura diem. Itu kita. Enggak, Bu. Kadang-kadang orang hidup. Kadang-kadang kita. Makanya cintai Rasul itu dengan segala-galanya. Asbab Rasul kita ketemu sama suami kita. Itu, Bu. Jadi kalau kita cinta sama baginda Nabi, mengikuti hasanahnya Nabi, ini kita yang kumpul di sini jangan pada cemburut baik. Bu, Pak, namanya kenyang sama air hujan. Tapi jajanan orang, saya bilangnya kenyang sama air hujan dah. Kalau hadir acara maulid begini kudu senyum, kudu bahagia. Loh kenapa kita harus bahagia? Karena orang yang datang ke majelis ini, majelis maulid, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu. Kita ini manusia pilihan, Bu. Kita ini manusia pilihan. Enggak semua orang datang ke majelis maulid kayak gini. Apalagi habis hujan. Udah becek, belok, nggak ada ojek. Sian deh lo. Awang kita. Nah kita yang hadir di sini manusia-manusia pilihan. Datangnya kita kenapa harus bahagia? Karena kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti, Bu, kita akan dikumpulkan kepada orang-orang yang kita cintai. Almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, malam hari ini kita datang. Malam hari ini kita peringati maulidnya Nabi. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul 500 tahun yang silam. Kita nggak pernah niat Rasul, benar nggak, Bu? Kita nggak pernah niat Rasul, tapi kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena dasar iman. Makanya di saat kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasul, iman ini harus kita tetap pertahankan pada diri kita. Keimanan ini harus kita jaga. Gak boleh keimanan ini kita lepas dari diri kita. Demi keimanan boleh miskin. Demi keimanan. Demi keimanan boleh miskin. Demi keimanan. Jadi kalau demi keimanan kita, jangan pernah kita gadaikan keimanan kita. Ibu, Bu, Romanya terkesima dengan kegantengan saya. Saya, Bu, Anjas marah sama saya, gantengan saya, Bu. Anjas marah lewat. Lewat mana, Murun? Jadi semuanya itu demi keimanan kepada baginda Nabi harus kita pertahankan dalam diri kita. Ikutin uswahnya baginda Nabi. Bu, mabok weh kali ibu-ibu diam baik. Jadi kalau kita memperingati baginda maulidnya baginda Nabi, sejarahnya baginda Nabi, ajaran baginda Nabi, ini kita ikutin. Semuanya kita baik ikutin yang baik-baik. Rasul itu mengajarkan kepada kita datangnya Islam itu dengan rahmah, dengan penuh cinta. Bu, Islam itu datang dengan penuh cinta. Nah dari cinta ini jangan pernah ada di dalam hati kita rasa dengki sama orang lain. Jangan pernah ada rasa sakit hati sama orang lain. Jangan pernah ada rasa marah sama orang lain. Munculkan cinta, lover forever. Gini-gini saya pernah di sono. Munculkan cinta kita. Cinta kita kepada baginda Nabi. Dengan cinta itu maka akan menjadikan sebuah kedamaian di dalam diri kita. Kalau kita cinta penuh dengan kedamaian, kita mau main ke lubang buaya aman. Gak ada rasa takut, damai. Mau main ke Terajung, damai. Gak ada rasa takut. Mau main ke Mekarwangi, damai.
Coba kalau kita misalnya bermusuh, ada rasa dengki di dalam diri kita, ada rasa marah di dalam diri kita, mau kalau Bang Buaya takut dicegat sama saya, mau main ke Terajung takut digalakin, musuhnya banyak, hidup kita terasa sempit. Makanya Rasul itu mengajarkan dengan penuh cinta, harus memiliki cinta dengan siapapun juga, jangan pernah gampang marah, nggak boleh kita itu gampang emosional, harus rukun. Ini ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi melalui Islam. Hasanah Islam itu seperti itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya untuk rahmat untuk seluruh alam. Jadi Rasul ini diutus oleh Allah ini dalam nilai-nilai kebajikan. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, ikutin jejaknya Rasul dengan sebuah kebajikan. Jangan pernah kita sering sikut sono sikut sini, bermusuh sono bermusuh sini. Tapi bang gara-gara kagak jadi RT bermusuh. Jangan, nggak boleh kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, saudara. Bu, kita semuanya saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan kalian, berbuat baik kita sama orang lain. Fa aslihu. Jangan pernah kita nyakitin orang lain. Ini kajian ilmu rasa. Kalau kita dicubit kira-kira sakit apa kagak? Kita dicubit sakit apa kagak? Jawab yang benar, kalau kita dicubit sakit apa kagak? Kalau kita kerasa sakit dicubit, maka jangan pernah kita mencubit orang lain. Setuju? Kalau kita ngatain orang lain, dikatain sama orang lain sakit, jangan pernah kita ngatain orang lain. Setuju? Kalau kita digosipin sama orang lain kagak enak, jangan pernah kita gosipin orang lain. Setuju? Ibu-ibu kadang-kadang kalau lagi belanja, ibu-ibu biasanya, tapi kadang-kadang bapak juga ikut-ikutan gitu. Lagi belanja ngomongin, si Anu bapak begini. Iya begini. Ngambung itu bu, itu nggak boleh. Menggunjingkan orang lain itu nggak boleh. Sama halnya kita menggunjing diri kita. Di saat kita ngatain orang lain, hakikatnya kita ngatain diri kita. Nggak boleh kayak gitu. Fa aslihu baina akhwaikum, itu di situ. Ini ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa kita malam hari ini mengupas sebab itu? Mengupas bab cinta. Karena kalau kita ingin menjadi umatnya baginda Nabi, jangan cuma sekedar ngaku doang. Hadir maulid, tiap maulid datang, ngikutin syariatnya, ajarannya baginda Nabi kagak. Rasul ngajarin kita sholat kagak. Rasul ngajarin kita untuk dekat ke musola, untuk sholat berjamaah, datangnya kagak. Buru-buru jamaah. Yang ajan aki-aki. Kalau subuh tuh aki-aki suaranya udah sember. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ilah, orang baru-baru bangun. Ada tidur lagi, awang banget. Coba sekali-kali anak muda, jangan tebang giro aja ngadain maulid doang, datang. Ini baru namanya cinta. Subhanul yaum rijalul ghaib. Pemuda hari ini adalah generasi masa depan, harapan di masa yang akan datang. Ini pemuda. Maka malam hari ini tadi saya dengar katanya pelopornya adalah generasi muda. Bagus, cakep, botok kalau kata saya mah. Tapi bukan cuma sebatas itu doang. Ngadain maulid, subuh kagak, ajan ke masjid kagak, ke musola kagak. Masjid isinya aki-aki doang. Yang imam aki-aki, yang khomat aki-aki, yang imam aki-aki, makmumnya orangnya itu kene. Dewekan, waumin doang. Yang ajan waumin, yang khomat waumin,
Yang imam wa'omin, makmum ya wa'omin juga. Keberangkatan temen. Kan gitu ya. Ini orang, ini RT berapa sih? RT 5. Ada orangnya apa kagak? Pertanyaannya begitu. RT 5 ada orangnya apa kagak? Kalau ada orangnya isi musola. Jangan musola digede-gedein. Zaman sekarang nih banyak masjid gede, bagus. 2 tingkat, 3 tingkat. Ya kan ya? Menaranya wis bersaing. Nyaingin menara yang di Bogor itu menara kubah emas. Cakep. Giliran sholat subuh sebaris kayak kagak. Ya, malu. Ini bagian daripada, tanpa kita sadari itu bagian daripada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat tuh. Masjid gede, musola banyak. Tiap RT ada masjid, ada musola. Tiap RT itu ada musola. Yang isi kagak ada. Ini tanda-tanda kiamat nih. Jangan bangga di saat di wilayah kita ada musola. Jangan bangga. Yang harus kita bangga, ada nggak jamaahnya? Bagian dari saya suruh ngomel beneran yang namanya anak bawang atuh. Dah kan penceramahnya Ustaz Nur Ali lah, saya mah dadakan. Tahu bulat biasa. Ngomel dah beneran, tambah lagi mau lapar. Datang kemari panitia belum ngasih makan. Ya udah, jadi dah marah-marahnya. Jadi kayak gitu, isi musola, jangan diem baik. Yang anak muda isi musola, ajan. Kalau anak muda kan ajannya cakep. Suaranya masih melengking, cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh suara anak muda. Coba kalau laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mati besok ya. Kalau aki-aki rajin ke musola, biasa. Agak aneh. Aki-aki, nenek-nenek rajin ngaji, rajin ke musola, kagak aneh. Biasa. Biasa itu mah. Orang aki-aki mah. Umur Rasul berapa? Umurnya Rasul berapa? Hah? Umur Rasul? Umurnya 60. Ini ustaznya siapa sih? Orang diajarin apa bocah? Rasul umurnya 63. Jadi kalau ada aki-aki umurnya udah 70 tahun, bonusnya banyak. Wajar kalau dia rajin ke musola. Udah dekat. Anak muda yang umurnya panjang, masih ada harapan. Walaupun kalau kita bicara mati mah kagak tua, kagak muda. Kadang-kadang bocah, awas bocah. Oh, bocah. Halo. Bocah sih bisa mati. Jadi jangan bangga di saat saya masih bocah, Pak. Bocah ke awas. Bocah juga bisa. Kadang-kadang orang udah tua, udah umur 100 tahun lebih kagak mati-mati. Ada yang baru cerot lahir mati, ada. Umur. Tapi paling kagak anak muda ada harapan, masih panjang umurnya. Makanya isi. Ini yang luar biasa itu di saat anak muda yang isi musola, anak muda yang rajin ngaji. Ini pengajian kosong, musola udah apa kayak gudang. Isinya tebang terpal sama karpet. Udah gitu sampah mulu lagi karpetnya ge. Musola udah kayak lah. Malu. Ini buat kita nih. Di anak muda nih harus rajin ke musola, isi musola, sholat. Jadi belakang mulu. Anak muda ini calon pemimpin. Pemuda itu calon pemimpin. Aki-aki mah nggak kolot. Tahu kolot? Kalau kata orang Lobang Buaya, kolot mah abis. Iya kan ya? Kalau kata orang Lobang Buaya, kolot mah abis. Kalau kata Sunda itu kolot itu tua. Artinya sama. Aki-aki udah kolot, udah dikit lagi abis. Apa abisnya? Umurnya. Dikit lagi modal tuh aki-aki. Makanya tinggal kita ya masih muda nih yang isi. Ini baru kita ngikutin hasanahnya Rasul. Jangan tema maulid doang kita ngadain. Maulid apa nyampe jam 1, jam 2. Subuhnya kagak. Ya.
Saya malam hari ini sebentar aja. Ya, guru kita udah datang. Alhamdulillah. Terakhir isi musola dengan anak muda, kegiatan anak muda. Karena kalian adalah Rijalul God, harapan di masa yang akan datang. Jaga persatuan, kesatuan di kalangan umat. Jangan pernah kita saling benci satu dengan yang lainnya. Jaga ukhuwah, jaga persatuan. Islam itu akan besar, Islam itu akan kuat manakala kita umat Islam ini bersatu. Setuju? Jangan salah, kalau ada hari ini banyak orang-orang non muslim itu ingin menghancurkan Islam dengan mereka membangun gereja dan lain sebagainya. Jangan salahkan mereka. Isi pondasi kita, mereka kagak salah, kitanya kudu lebih rajin lagi mengaji. Ini mah kalau sama kiai mah benci sama kiai. Ngaji pilih-pilih, sama Habib datang, kiai kagak. Jangan pilih-pilih. Ada yang anti fanatik Habib, ke kiai doang ngajinya, kagak boleh. Semua harus ngaji sama Habib, ayo, kiai ayo. Itu baru santri, baru jos namanya. Saya tahun 93, guru saya Habib Thayyib bin Hasan bin Muhammad Ba'abud, guru saya tuh. Alhamdulillah. Ngaji lagi sama kiai saya, kayak Habib Dimyati, Atur Musi. Dua-duanya guru saya. Kagak anti Habib, kagak anti kiai. Sama kiai ayo yuk, sama Habib juga ayo. Jangan pilih-pilih di dalam kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya warasatul anbiya, pewarisnya para ulama. Maka kita hormati guru-guru kita sayangi, kita cintai kiai-kiai kita, habaib kita, ulama-ulama kita semuanya. Fatwanya kita dengerin yang baik. Saya tekankan, siapapun yang ngajarin, ikutin yang baik. Yang kagak baik, jangan diikutin. Mau kiai pun, mau habib pun, kalau ngajarinnya kagak baik, jangan diikutin. Lo kenapa? Lo orang tua kita aja, bapak kita kalau jangan ngajarin kita nyolong, kira-kira mau apa kagak? Mbak kita yang lahirin kita ngajarin nyolong, mau apa kagak? Jangan. Apalagi Habib, apalagi kiai. Paham ya? Tapi kalau ngajarin nilai-nilai kebaikan, ikutin. Haram kita kagak ikut ajarannya ulama, haram kita kagak ikut ajarannya habaib, haram kita kagak ikutin ajarannya kiai yang ajarannya baik. Saya tandesin malam hari ini biar paham. Buat kita, kalau kita emang mengikuti ajarannya baginda Nabi, tutup ibu-ibu aurat. Terakhir pembahasan terakhir. Ibu-ibu, ibu punya suami, tutup aurat ibu. Jangan kayak orang-orang liberal. Dulu pernah tahun 2019 Bu Nyai Nuriyah Wahid itu pernah bikin statement wajib pakai jilbab kagak wajib. Orang-orang liberal komplain, goblok dasar. Pak Habib dulu baru komplain. Hari ini kenyataannya orang pakai jilbab, celananya pakainya legging, itu pantat kemana-mana, kadang-kadang sempak kelihatan, naiknya motornya motor gede, mungkin dah sempak kemana baik, itu bol kemana baik. Ini yang diharamkan. Artinya bukan jilbabnya, tapi kewajiban ibu adalah menutup aurat. Paham? Nah, jilbab doang ditutupin, kalau pantatnya kelihatan mau buat apaan? Auratnya dibuka, atas ditutup, bawah dibuka. Bapak-bapak yang seneng liatin saya geresep. Gitu ya. Tutup aurat ibu dengan baik, pakai jilbab, pakai gamis, pakai baju yang bagus, biar suami betah, biar jangan sampai ada mata yang melirik, yang memandang. Seperti itu baru namanya wanita solehah, wanita yang baik. Itu kayak gitu Bu, itu baru cinta sama suami. Kalau ibu cinta sama suami, ikutin tuh. Karena kalau suami udah cemburu dengan ibu dandanannya itu, ini baju adeknya dipakai, awak udah gemuk, bajunya ketat, you can see, you can see, gitu ya. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan, karena emang guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fid dunya wal akhirah ya rabbal amin ya rabbal. Yang kagak jawab amin berarti kagak pengen dapat ilmu yang barakah. Amin ya rabbal. Ilmu mah kudu ditagih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.